Oke bro, ketemu lagi di Edo Wijaya. Kali ini saya ingin membahas tentang Freddie Mercury, kisah vokalis Queen paling melegenda di dunia. Oke, simak terus bro. Oke, terima kasih masih stay di channel saya di Edo Wijaya bro. Di sini saya akan membahas tentang kita belajar ya tentang biografi orang-orang yang sukses dalam bidangnya bro. Entah itu apapun lah bidangnya ya, karena menurut saya sangat menarik kita membahas tentang biografi orang-orang yang sukses di bidangnya. Kali ini kita akan membahas Freddie Mercury dari Queen. Freddie Mercury dikenal sebagai vokalis Queen yang paling terkenal. Ia merupakan salah satu vokalis band yang paling terkenal pada zamannya bro. Grup band yang ia dirikan, yaitu Queen, menjadi salah satu band paling legendaris. Freddie Mercury diberkahi dengan suara dan jangkauan yang tinggi dan nada yang sempurna bro. Mercury adalah salah satu penyanyi rock paling karismatik dan berbakat secara teknis di zamannya. Ia membawa Queen menjadi salah satu band paling populer di dunia pada pertengahan tahun 1970-an. Bang Queen ini ya pasti nggak asing lah bro di telinga kalian ya, apalagi dengan lagunya Bohemian Rhapsody kayak gitu bro. Itu gila sih menurut saya lagu itu. Kayaknya lagu yang paling indah yang pernah saya dengar ya baru itu ya, Queen ini ya. Oke lanjut. Profesi Freddie Mercury tidak hanya sebagai seorang yang utama dari sebuah band, melainkan ia juga merangkap sebagai penulis lagu bro. Ia benar-benar sangat multi talenta karena Freddie Mercury dan grupnya menganggap sendiri ataupun menggarap sendiri ya lagunya dan sekaligus memproduserinya. Kemudian kita lanjut ke biografinya. Freddie Mercury yang dikenal dengan suara yang memukau dan nadanya yang mencapai 4 oktav bro. Tinggi juga berarti ya. Freddie Mercury lahir dengan nama asli yaitu Farrokh Bulsara pada tanggal 5 September 1946. Setelah Indonesia merdeka bro. Di Zanzibar, Tanzania. Ayahnya bernama Bomi dan ibunya bernama Jar Bulsara. Di Zanzibar yang dulu dikuasai Inggris, ayahnya bekerja di pengadilan tinggi pemerintahan kolonial Inggris. Orang tuanya adalah orang Persia dari wilayah Gujarat, India. Berarti ada keturunan-keturunan sana bro. Dari wajahnya ya kelihatan juga sih ya. Dan merupakan penganut agama Zoroaster. Ia diketahui memiliki satu orang saudara perempuan bernama Karisma yang lahir 6 tahun kemudian setelah kelahiran dari Freddie. Di Zanzibar, keluarganya hidup berkecukupan dan kemudian pada usia 8 tahun orang tua Freddie mengirim Freddie ke sekolah asrama di Mumbai, India. Jadi dia kayaknya lama di India ini bro. Di sana ia belajar piano dan menghabiskan waktunya tinggal bersama bibi dan kakek neneknya. Tidak lama kemudian, vokalis Queen itu bergabung dengan band pertama yang bernama Hectic pada tahun 1963. Freddie kembali ke Zanzibar, Tanzania. Balik lagi ya. Dari India, kemudian balik lagi ke Zanzibar. Ketika pergolakan revolusi terjadi di Zanzibar, Tanzania pada tahun 1964, keluarga Freddie Mercury membawa beserta anak-anaknya itu pindah ke London, Inggris. Freddie sendiri kemudian bersekolah di Ealing College of Art pada tahun 1969. Freddie sempat bergabung dengan beberapa grup musik lain sebelum bergabung dengan band Queen yang dibentuk oleh Brian May. Jadi untung ya dia pindah ke Inggris ya, karena Inggris itu kayaknya pusatnya peradaban musik ya, musik yang melegenda gitu bro. Kemudian Freddie Mercury diketahui lahir dengan 4 gigi tambahan di bagian belakang mulutnya.
Ini membuat jangkauan suara vokal 4 oktavnya sangat mengesankan. Mendirikan band Queen. Pada awalnya Queen didirikan oleh Brian May dan Tim Stivell. Mereka berdua kemudian menamai grup band dengan nama Smile pada tahun 1970-an. Tim Stivell meninggalkan Smile. Hal ini membuat Brian May kemudian mencari personel untuk mengisi kekosongan dari grup bandnya ini. Saat itu ia masih menggunakan nama Farouk Bulsara, merupakan teman kuliah dari Tim Stivell di Ealing College of Art, grup band yang didirikan oleh Brian May ini. Selanjutnya, Farouk Bulsara mengganti namanya menjadi Freddie Mercury dan mengubah nama bandnya menjadi Queen. Oh, berarti emang dia kayaknya pertama udah di Queen gitu bro. Lama juga ya. Band ini selanjutnya memiliki 4 anggota, yakni Freddie Mercury, Brian May, Ben Hardy, serta John Deacon. Karir musik Freddie Mercury. Freddie Mercury yang merupakan salah satu penyanyi rock terbaik di dunia berhasil mencengangkan setiap orang yang mendengarkannya bro, karena ia sangat cocok membawakan segala lagu. Padahal tipe suaranya terkadang tidak masuk dalam lagu yang dinyanyikannya. Berarti emang ada bro, vokalis itu ada yang seperti itu. Dia bisa ngenain lagu meskipun biasanya suaranya itu biasa-biasa aja, tapi kalau udah dinyanyiin tuh jadi enak gitu loh. Saking kerennya suara yang dihasilkannya, ada peneliti yang sengaja meneliti suara yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Tidak ada masalah dalam suaranya. Memang kemampuan Freddie Mercury yang membuatnya dapat menyanyikan segala lagu dengan sempurna. Oleh sebab itu, ia pun mendapatkan julukan sebagai penyanyi terbaik sepanjang masa. Gila bro. Ya ini sih emang bakat ya kayaknya. Jadi ya gimana ya. Oke, penulis lagu terbaik. Tidak hanya dikenal sebagai penyanyi bermusikalisasi yang bagus, ia juga dikenal sebagai penulis lagu yang unik. Ia mengatakan bahwa ia tidak pintar dalam ilmu bermusik, tetapi selama menjadi vokalis Queen, setidaknya sudah ada 10 lagu yang diciptakannya. Lagu ciptaan Freddie Mercury tidaklah mengambil tema dan kunci seperti lagu yang tengah populer. Malahan, Freddie mengatakan bahwa nada-nada yang dipilihnya memiliki kunci yang sulit untuk dipelajari. Salah satu contoh lagu yang menurutnya menyuguhkan kesulitan nada yang amat sangat itu adalah lagu yang berjudul Crazy Little Things Called Love. Beberapa lagu ciptaan bahkan sangat dikenal di dunia dan masih sering diperdengarkan seperti Bohemian Rhapsody, We Are the Champion, dan We Will Rock You. Oh emang ya, ini kayaknya ya emang susah-susah sih. Dia juga menjadi kayaknya inspirasinya si dewa sih bro ini, Freddie Mercury ini, dan juga Queen-nya ya. Sehingga chord-chordnya juga Ahmad Dhani kalau bikin lagu kan chordnya susah-susah bro. Kehidupan pribadi Freddie Mercury. Dalam film Bohemian Rhapsody yang menceritakan kisah biografi dari Freddie Mercury, dikisahkan bahwa dari awal menjadi penyanyi, ia dikabarkan tengah dekat dengan Mary Austin. Bahkan dapat dikatakan bahwa Mary adalah wanita satu-satunya yang ada di hatinya saat itu. Bahkan ketika Mary berselingkuh dengan temannya, ia tetaplah menganggap Mary sebagai teman terdekat dan sama sekali tidak menyalahkan Mary atas kejadian itu bro. Pada suatu kesempatan ia juga mengatakan bahwa tidak ada yang mampu menggantikan Mary. Anjing, keren banget bro. Setelah beberapa tahun berjalan, Freddie malah membawa kabar yang mencengangkan bahwa ia tidak lagi suka dengan perempuan dan lebih menyukai laki-laki. Kabar pencitraan homoseksual Freddie Mercury tentu saja mengagetkan masyarakat di tengah rumor yang belum reda. Freddie juga dikabarkan tengah sakit dan sakitnya terbilang parah. Ia diduga menderita HIV akibat dari percintaan sesama jenis. Saking merasa tersiksa dengan penyakitnya, dia memutuskan untuk minum obat yang membuatnya dengan mati dalam waktu yang cepat. Dan hal yang tersebut terbukti karena ia menghembuskan nafas pada tahun 1991.
Padahal saat itu usianya tergolong masih muda, sekitar 45 tahun. Semoga informasi tentang profil dan biografi Freddie Mercury dalam kehidupan bermanfaat bagi kalian semua, bro. Ini satu yang kita bisa ambil dari Freddie Mercury ya. Ketika kalian punya bakat, mungkin ya harus bisa memaksimalkan, bro. Kalau bakat dari Freddie Mercury tadi kan memang dia itu kayaknya udah alami ya. Dia bisa alat musik itu dari kecil kayaknya tadi. Kemudian dia juga bisa nyanyi. Kemudian dimaksimalkan juga, dia juga selain bisa nyanyi, dia menjadi penulis dari lagunya ya, yang Queen itu. Dan bikinnya pun juga bukan lagu-lagu yang standar ya, artinya lagu-lagu yang benar-benar berkualitas. Itu yang saya maksud ketika kalian punya potensi di situ, semaksimal mungkin. Jadi ya emang sempurna gitu loh, nanti kalian itu benar-benar jadi legend di suatu bidang yang kalian udah geluti dan kalian senangi, bro. Cuma mungkin yang kita bisa ambil ya, ternyata klimaksnya endingnya kurang baik lah ya, karena tadi dia terlibat selingkuh, habis diselingkuhin, kemudian dia menjadi homoseksual dan akhirnya terdapat virus HIV dan meninggal di usia 45 tahun. Artinya ya ketika kalian nggak bisa maintenance, kan pasti orang ada kelemahannya ya. Dan masih menjadi misteri sih, dia itu beneran homoseksual atau tidak ya sampai dengan sekarang ya, karena di suatu kesempatan dia masih tadi menceritakan perempuan yang masih di hatinya itu si Mary. Artinya dia ini setia, bro. Cuma gara-gara si Mary tadi selingkuh, meskipun dia sudah memaafkan, dan akhirnya dia mendeklarasikan setelah dia diselingkuhin ya. Menurut saya entah ini beneran atau enggak, tapi dia kok bisa langsung jadi homo. Menurut saya sih kayaknya kurang ya pendapat itu ya. Ketika orang diselingkuhin masa jadi homo, kan kayak nggak nyambung gitu loh, bro. Apakah ini hanya alibi dari seorang Freddie Mercury waktu itu ya? Saya nggak ngerti, karena mungkin merasa kecewa dan lain sebagainya. Udahlah, karena saking cintanya ya. Itulah, cinta kan memang bisa saja menghancurkan kehidupan kalian dari segi apapun. Bisa menjadikan bom yang benar-benar meledakkan semua apa yang telah kalian bangun. Reputasinya sangat bagus kan The Queen, sebagai seorang vokalis terbaik dunia, bro. Tapi dalam segi hal yang lain, dia tidak kuat terhadap itu. Akhirnya ya udah, itu menjadikan bom kepada dirinya dan karirnya hilang selamanya. Dan hanya bisa dinikmati oleh pecintanya sampai dengan sekarang, karya-karyanya yang legendaris. Itu yang bisa saya sampaikan, dan kita belajar dari Freddie Mercury, bro, tentang masalah hidup. Jadi ya buat kalian jangan terlalu terlalu 100% dalam misalkan percintaan kayak gitu. Takutnya nanti kalian malah sakit hati dan kalian nggak bisa menahan itu, akhirnya merusak semua reputasi dan apapun yang kalian bangun saat itu. Jadi ya semua itu harus balance lah ya. Jadi itu bro yang bisa saya sampaikan dari kisah hidup Freddie Mercury. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga kita bisa belajar kepada orang-orang terbaik di dunia yang lainnya. Apa saja yang dari kisah hidupnya kita akan simak terus. Ketemu di konten selanjutnya dan see ya.